Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anagur Wirajung Iswari, nomor absen 1 dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan di lingkungan sekitar, yaitu mengenai pergaulan bebas. Nah, adapun pertanyaan mengenai permasalahan ini adalah kenapa banyak siswa melakukan tindakan di luar batas wajar. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan siswa atau remaja melakukan tindakan di luar batas wajar atau pergaulan bebas. Di antaranya adalah bisa berasal dari lingkungan keluarga. Nah, orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens membuat anak-anak dan remaja mudah terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidak. Nah, lalu broken home juga menjadi penyebab pergaulan bebas. Nah, selain itu terdapat faktor lain juga yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Mulai dari keadaan mental yang tidak stabil, perasaan kecewa sehingga membutuhkan pelampiasan. Sekarang penyalahgunaan internet sangat berpengaruh dalam terjadinya pergaulan bebas. Karena peredaran arus informasi yang ada di internet sangat pasif dan tak terhindarkan, sehingga siapapun bisa mengakses apapun yang ada di dalamnya, termasuk konten tidak baik. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, selektif dalam memilih teman. Bagi remaja, teman adalah orang yang sering menjalin relasi. Sebab itu, kita harus menghindari menjalin pergaulan dengan teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. Lalu yang kedua, berbanyak kegiatan positif. Hal yang dapat dilakukan dalam menghindari pergaulan bebas adalah dengan menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Lalu yang terakhir, mendekatkan diri dengan agama. Mendekatkan diri dengan mendalami agama akan menghindari seseorang dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Sehingga ketika ingin berbuat hal buruk, maka akan ada pengingat yang membuat kita sadar akan dosa. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ayuda Setianti dari kelas 10A nomor absen 21. Di sini sumber permasalahan yang saya ambil yaitu pembelajaran yang kurang efektif. Baik, di sini ada pun permasalahan yang saya ambil yaitu jam kosong atau pembelajaran yang kurang efektif. Pertanyaannya, mengapa dominan pada siswa itu lebih menyukai jam kosong pada jam pembelajaran, padahal itu merugikan mereka? Jawabannya atau penjelasannya, karena para siswa akan bergembira ria dan memanfaatkan waktu jam kos dengan pergi ke kantin. Karena ketika jam istirahat, pasti kantin akan selalu ramai. Dan jam kosong akan sangat-sangat membantu meningkatkan suasana hati dan suasana mood kita yang sedang bosan dengan pelajaran-pelajaran yang sedang membosankan ketika sedang di dalam pelajaran. Adapun solusi dari jam kos ini yaitu pertama, jam yang akan ditinggalkan, guru itu dapat melimpahkan tugas kepada para siswanya. Yang kedua, mengajak siswa untuk gemar berliterasi dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan e-learning yang memungkinkan guru melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan yang keempat, memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya, namun tetap dalam panduan pendamping. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustia Gohari Kusumadewi, nomor absen 6 kelas 10A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu permasalahan yang saya temukan di lingkungan sekitar, yaitu mengenai tindakan pembulian. Nah, adapun pertanyaan yang saya temukan mengenai tindakan pembulian ini atau permasalahan ini yaitu mengapa banyak anak yang suka melakukan tindakan pembulian terhadap anak lainnya. Nah, sebelum saya membahas mengenai permasalahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pembulian atau bullying. Nah, bullying atau penindasan adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang
secara berulang yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti targetnya atau korbannya secara mental maupun secara fisik. Nah, banyaknya anak yang melakukan tindakan pembulian ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu orang tua yang menunjukkan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal bisa menjadi pemicu seorang anak untuk menjadi pelaku bullying karena meniru dari apa yang dilihatnya. Nah, tidak atau kurangnya perhatian dari orang tua untuk anak, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembulian atau tindakan pembulian tersebut. Nah, selain itu, keinginan untuk membuktikan diri sebagai orang yang kuat agar tidak dianggap remeh dan payah oleh temannya juga bisa mendorong seorang menindas orang lainnya. Kemudian, perasaan kesal terhadap satu hal yang tidak bisa diungkapkan juga dapat memicu melakukan tindakan pembulian karena ia akan melampiaskan kekesalannya tersebut pada orang yang dianggapnya lemah sehingga ia melakukan tindakan tersebut. Nah, selain itu, tindakan pembulian ini umumnya sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini juga dapat disebabkan karena pihak sekolah yang kerap mengabaikan tindakan pembulian, kurang ketegasan dan minimnya pemberian konsekuensi maupun sosialisasi dari pihak sekolah terhadap tindakan ini. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan efek jera dan berani untuk mengulangi tindakan pembulian tersebut. Nah, ketika mengalami bullying, korban akan merasakan banyak emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, dan tidak nyaman, namun ia tidak berdaya menghadapinya. Nah, dalam jangka panjang, emosi-emosi ini dapat berujung munculnya perasaan rendah diri dan berujung frustasi. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, adapun solusi yang dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, dalam rangka menanggulangi bullying di sekolah, perlu adanya upaya-upaya bimbingan konseling yang terintegrasi. Kemudian, memberikan sosialisasi untuk menyadarkan semua warga sekolah bahwa tindakan bullying dalam bentuk apapun itu tidak dapat ditoleransi. Kemudian, jika terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tetap tampil percaya diri dan jangan memperlihatkan diri seperti orang yang lemah atau ketakutan. Kemudian, sekolah harus berani menindak tegas pelaku bullying supaya keadilan dapat ditegakkan. Serta, orang tua harus lebih memperhatikan anaknya agar mereka tidak merasa diabaikan. Nah, itulah beberapa permasalahan yang dapat saya temukan di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah. Dan itulah solusi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putunia Pranyawati, nomor absen 2, kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang saya temukan, yaitu penyalahgunaan narkoba. Di sini saya menemukan pertanyaan mengapa di kalangan remaja banyak yang mengonsumsi narkoba. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah mengonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi. Dan mengonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiktif atau ketergantungan obat atau ketagihan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh teman atau lingkungan. Yang ketiga, latar belakang keluarga yang tidak baik. Yang keempat, berada dalam situasi yang sulit sehingga mengalami depresi dan kecemasan hingga pada akhirnya menggunakan narkoba. Solusi yang telah saya temukan dari hasil atau hasil dari pencarian yang telah saya lakukan, yakni yang pertama, memberikan pemahaman mengenai dampak akibat dari narkoba sendiri. Yang kedua, selektif atau pintar dalam bergaul. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, fokus pada hal positif dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, serta katakan tidak saat ada diberi tawaran narkoba dalam bentuk apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Pujiari Rastiti, nomor absen 8 dari kelas 10A. Di sini, saya akan menjelaskan terkait permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.
permasalahan sosial yang saya ambil, yaitu yang umum terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bolos sekolah. Lalu pertanyaan yang saya ambil terkait permasalahan sosial tersebut adalah apa yang menyebabkan siswa sering bolos saat jam pelajaran. Sebelum berlanjut ke pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bolos sekolah. Membolos adalah perilaku meninggalkan suatu aktivitas atau tugas yang seharusnya dilakukan dalam waktu tertentu tanpa pemberitahuan yang jelas. Membolos juga dapat diartikan dengan pergi meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran dengan alasan yang tidak sesuai atau tanpa keterangan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Bolos sekolah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, siswa tidak senang dengan sikap atau perilaku guru. Siswa merasa kurang mendapat perhatian dari guru. Siswa merasa dibeda-bedakan oleh guru. Siswa merasa dipojokkan oleh guru. Proses belajar mengajar yang membosankan. Siswa merasa gagal dalam belajar. Siswa kurang berminat dengan mata pelajaran. Siswa terpengaruh oleh teman yang membolos. Siswa takut masuk karena tidak mengerjakan tugas. Untuk mencegah dan menanggulangi bolos sekolah yang dilakukan oleh siswa, ya biasanya yang berperan penting adalah pihak orang tua dan pihak guru di sekolah. Solusi yang dapat diterapkan oleh guru dan orang tua yaitu pertama, berusaha memposisikan diri seperti siswa. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang manfaat belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada siswa. Yang keempat, membangun komunikasi agar siswa lebih terbuka. Yang kelima, bertanya kepada siswa seperti apa alasan dia bolos, penyebab dia bolos, dan sebagainya. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik, yaitu mau mendengarkan keluh kesah dan permasalahan yang dialami siswa. Lalu yang terakhir, memberikan pemahaman sederhana tentang masa depan. Dalam pembelajaran di kelas, guru juga dapat melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi siswa yang ingin bolos sekolah, yaitu diantaranya menyajikan materi pelajaran dengan menarik dan menyenangkan, menciptakan suasana komunikasi yang harmonis dengan siswa, serta mengatur siswa yang minta izin meninggalkan kelas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bolos sekolah. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Asina Smita Aze, nomor absen 25. Baik, di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang saya temukan di lingkungan sekitar mulai kemudian. Permasalahan yang saya temukan